Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Hoirul Ihsan Daulay kembali menyapa teman-teman setiap penonton podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast pakai otak. Dimanapun kita akan mendatangkan orang-orang yang luar biasa yang bisa membagikan cerita-cerita inspiratif, menarik dan juga penuh motivasi. Dan bagi teman-teman silahkan untuk mengambil pelajaran apa yang bisa diambil karena setiap orang punya cerita untuk dibagi dan setiap orang berbeda pengalamannya. Dan seperti biasa guys, saya selalu mendatangkan orang yang luar biasa dan tepat di sebelah kanan saya telah hadir bintang tamu yang luar biasa. Ini abang saya guys, ini benar-benar sulit saya mendapatkan waktu untuk janjian podcast bersama bintang tamu kita yang luar biasa. Kita bocorkan sedikit siapakah bintang tamu kita pada waktu yang berbahagia ini. Bintang tamu kita ini merupakan alumni dari pesantren Mustafawiyah Purba Baru dan memiliki hobi yang benar-benar luar biasa guys, yaitu pecinta alam dengan mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan eksplor alam termasuk hiking. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Dan yang tidak kalah luar biasanya, bintang tamu kita ini juga merupakan seorang pemain bola di Mandailing Natal. Ini juga nanti perlu kita pertegas lagi seperti apa dia bermain bola di Mandailing Natal. Dan yang lebih hebatnya lagi, bintang tamu kita ini merupakan mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa berprestasi di salah satu kampus terbaik di Mandailing Natal. Dan kita akan membahas bagaimana sih rasanya menjadi mahasiswa tingkat akhir versi bintang tamu kita yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyebutkan nama bintang tamu saya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Zainal Mustafa. Yeay. Oke, luar biasa sekali. Selamat malam Bang Zainal. Malam. Karena kita syutingnya malam nih guys. Nah, saya persilahkan untuk Bang Zainal memperkenalkan diri. Baik, nama saya Zainal Mustafa. Alamat Widolidolok. Oke. Dan alumni sudah dikatakan oleh saudara Ihsan tadi, alumni Mustafawiyah Purba Baru. Oke, luar biasa sekali. Demikian perkenalan dari bintang tamu kita dan langsung saja kita masuk ke sesi podcast untuk menggali lebih dalam. Untuk kita gali lebih dalam mengenai latar belakang dari bintang tamu kita ini. Kita pertama masuk dari alumni pesantren ini. Alumni pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Tahun berapa lulus dari Mustafawiyah? Aduh. Kalau lulusnya tahun 2011 2012. Berarti kira-kira 10 tahun yang lewat. Iya kan? 8 tahun yang lewat. 8 tahun yang lewat itu ya? Oke, lewat. lulus 8 tahun yang lewat dari pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Apa yang paling Anda rindukan dari pesantren itu ketika melihat dari kacamata sekarang? Aduh, kalau dibilang merindukan banyak yang dirindukan. Yang paling merindukan misalnya ini benar-benar ini dirindukan banget loh, nggak kita dapatkan di pergaulan yang lain, apa kira-kira? Yang paling dirindukan itu kebersamaan sama kawan-kawan lah. Seperti apa rupanya kebersamaan? Contoh detailnya apa yang Anda pernah lakukan bersama teman-teman di pesantren sana? Oh, yang paling saya ingat, yang paling saya berkesan di sana itu, yang pertama itu saat kelas 7, yaitu pernah mengikuti manasik haji ataupun manasik umroh namanya. Oke, dan itu menjadi sesuatu yang paling mengesankan. Itu yang paling diingat lah. Paling diingat. Tetapi banyak gitu ya. Sebenarnya banyak semuanya berkesan, tapi yang paling diingat itu adalah ketika ada kegiatan manasik haji, praktek manasik haji. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan saya, apa yang paling Anda rindukan suasana di dalam kelas ketika dulu masih berstatus sebagai santri? Kalau di dalam kelas sebetulnya banyak juga. Tapi yang paling berkesan itu pas waktu kalau di Purba kan bisa dibilang guru itu sebagai ayah namanya. Pas ayah itu masuk ke ruangan, ada satu guru satu guru yang paling yang paling disegani gitu ya. Disegani lah. Yang paling hebat lah dalam belajar di sana itu. Itu wajib kita di situ ditanyakan apakah sudah sholat subuh. Pas pertama belajar gitu ya, harus ditanyakan. Nah, pagi-pagi lah. Nah, ada momen apa waktu itu? Apakah Anda tidak sholat subuh? Pernah. Itu ngeri kali itu. Malu kali. Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan yang benar-benar berat kali untuk dijawab ya ketika ditanyakan oleh guru kita langsung apakah kita sholat subuh atau tidak. Padahal kita bangun itu jam 8. Jadi jam 8, tinggal 8. Jadi nggak bisa lagi sholat subuh ya? Iya. Sedangkan pertanyaan harus dijawab. Jadi itulah yang menjadi momen paling ingat ya. Momen paling seru itu di dalam kelas. Nah, kalau misalnya ini momen yang paling gokil bersama teman, apa yang paling Anda ingat? Ini terserah di dalam kelas atau di luar kelas. Ini paling gokil ya.
Paling gokil apa ya? Ada Bolos loh. bersama. Ini Bolos kan bersama. kegiatan. Mungkin bolos bersama. Iya, bolos Apa yang bisa bersama. Anda ceritakan dari bolos bersama waktu itu? Bolos bersama itu pas bolos bersama apa namanya ya? Kita kan di sana selalu ada sholat zuhur bersama. Oke, Ataupun tiap hari sholat iya, zuhur tiap hari. berjamaah, oke. Disitulah kita momen-momen yang paling apa itu? Untuk bolos. Ya, untuk bolos. Orang sholat, kalian bolos. Bolos. Oke, luar biasa sekali dan bukan untuk ditiru. Mungkin udah menjadi pelajaran aja ya, karena udah Iya. lulus gitu ya, udah menjadi suatu momen yang benar-benar gokil gitu ya. Tapi sebenarnya bukan untuk ditiru dong. Iyalah, jangan ditiru kalau di Oke, luar biasa sekali. Kita beranjak dari alumni Mustafawiyah, kita pergi ke hobinya yang pecinta alam. Bagaimana Anda menceritakan ini kepada kami bahwa Anda pecinta alam? Apa yang pernah Anda rasakan atau apa yang pernah Anda alami? Kenapa Anda mengatakan hobi Anda adalah pecinta alam? sebenarnya tahun 2013 atau 14 dibilang lah, Oke. kami membentuk yang namanya klub pecinta alam ataupun Oke. Ini atas nama sekolah atau atas nama masyarakat aja? atas nama kawan-kawan, Kawan-kawan nongkrongan ya? Ibaratkan ini dinamakan apa nih itu ya, kelompok lah dibilang. Oke. Kelompok Akhirnya terbentuklah sebuah komunitas pecinta alam. komunitas pecinta alam yang bernama yang pertama itu yang bernama TNT, The Natural Team namanya. Oke. Nah, Habis itu kita beranjak ke kabupaten. oke. Dengan terbentuknya dengan KPA, Oke. Kumpulan Pecinta Alam Mandailing Natal. Oke. Nah, apa motivasi kalian kemarin terinspirasi untuk membuat komunitas yang bercinta alam? Padahal kan banyak lagi komunitas-komunitas yang bergerak di kegiatan lain, seperti pendidikan atau olahraga. Kenapa memilih ke pecinta alam? Ada apa rupanya dengan alam? Sebenarnya kita semua juga melihat, Oke. ya kita melihat bahwasanya hutan Oke. ataupun apa namanya sungai-sungai kita, Menurut kalian dengan membentuk ini bisa berusaha untuk mengurus itu? ya bisa lebih dalam lah untuk apa namanya mencintai alam supaya Oke. pokoknya banyak manfaat lah di situ. Nah, selama menjejaki hobi pecinta alam, udah kemana aja kalian waktu itu? Terkhususnya di Mandailing Natal ini. Apa yang pernah Anda explore mengenai Tahun alam? 2012. Oke. 2012 kami mendaki ke air terjun Sigala-gala. Yap. Waktu itu belum ada yang pernah ke sana itu. Berarti penemunya istilahnya belum ada, baru kalian lah Iya, ibaratnya. baru kami yang Oke. maksudnya Menjamah ke sana. memperkenalkan lah Oke. di Madinah ini. Sampai seviral ini sekarang. Iya. Oke, luar biasa ya. Iya. Nah, terus ada apa lagi cerita di sana? Habis dari Sigala-gala kami beranjak ke Gunung Sorik Marapi, karena Gunung Sorik Marapi sudah banyak orang yang mendaki, makanya kami inginlah hiking ke sana lah bisa dibilang. Habis itu yang paling ngeri ataupun yang paling hebat lah kami rasa dalam pendakian itu di perbatasan antara Kepulauan Riau sama Mandailing Natal. Apa yang Anda dapat temukan di sana? Kengerian apa yang Anda maksud ini? Di mana ini di Sorik Marapi? Yang di perbatasan Riau ini. Kalau di sana ada namanya itu Torsimalia. Oke, apa yang Anda lihat di sana? Kenapa Anda mengatakan ngeri? Apakah panoramanya atau Anda melihat makhluk halus? Bukan binatang, bukan makhluk halus, tapi Oke. perjalanannya ngeri kali gitu. Udah lelah lebih apa gitu. Nah, perjalanannya mengerikan sehingga ini benar-benar mengerikan, perjalanan yang mengerikan gitu ya. Nah, selain lelah dan capek, apa lagi yang Anda dapatkan dalam pecinta alam ini? Sebenarnya sih tidak ada. Oke. Tapi ketika kita menyatu dengan alam, maka disitulah kenikmatan yang ada pada diri kita. Jadi tidak bisa dijelaskan gitu ya. Tidak bisa dijelaskan. Kita yang sebagai pemainnya langsung ke sana, kita yang merasakan gitu ya. Kita yang merasakan. Tapi saya percaya dengan pecinta alam ini kau pasti mendapatkan teamwork atau teman-teman yang super solid ya. Iyalah, Nah ini mungkin yang bisa didapatkan selain lelah, capek, pasti kita mendapatkan nilai-nilai persahabatan gitu ya. Wow, luar biasa sekali bintang tamu kita ini. Sekarang kita masuk ke hobi sepak bola. Ini sepak bola ini Anda mengikuti sepak bola sejak kapan? sejak SD lah. Sejak SD udah hobi sepak bola ya? Udah hobi sepak bola. Apa yang paling Anda ingat ketika hobi sepak bola ini? Pernah ikut kemana, tanding kemana? Kalau tanding di dalam apa namanya? Di dalam masyarakat apa namanya? Masyarakat biasa lah Antar lurah lah tandingnya gitu Iya. ya? Oke. belum pernah memang. Tapi kalau kalau misalnya antar isi Antar sekolah adik lah, kakak isi gitu ya? sekolah, kalau antar ruangan bisa. Oh, Oke. sudah pernah. Oke, jadi main bola antar kelas ya. Tapi Oke. itu diikuti oleh
piala apa namanya? Piala Mustopo Puro Baru. Oke. Yang pertama. Jadi kalian mendapatkan piala itu? Enggak juga? Juara 4 lah. Oke, enggak dapat piala dong. Tapi pernah ya mencintai sepak bola dan bermain sepak bola. Wow, luar biasa sekali. Nah, mahasiswa tingkat akhir, apa kesulitan yang benar-benar mencuri perhatian Anda di mahasiswa akhir ini? Kesulitan sekarang? Iya. Aduh. Sudah dosen killer. Sudah dosen killer apalagi? Apalagi ya? Skripsi nggak jadi-jadi. Skripsi nggak jadi-jadi. Oke. Pekerjaan apa lah? Pekerjaan nggak Terbengkalai gitu ya? Terbengkalai gitu kan. Pokoknya salah satu apalah hanya mahasiswa akhir ini, salah satu menguras tenaga lah. Menguras tenaga dan pikiran ya. Tapi saya yakin dan percaya Anda adalah orang yang hebat, pasti bisa menyelesaikan skripsi dengan catatan rajin dan ulet gitu aja. Saya percaya, semoga habis lebaran ini Anda bisa menyelesaikan itu. Saya percaya itu. Amin. Wow, luar biasa sekali. Ini bagaimana sih Anda memaknai lebaran tahun ini? Kita kan lebaran ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau lebaran ini saya rasa bukan sebahagia lebaran kemarin gitu. Oke. Karena lebaran ini kan kita masih di sesuatu pandemi gitu kan. Oke. Masih kita dalam pandemi lah dibilang COVID-19 itu kan. Berarti tamu atau keluarga nggak begitu banyak yang datang ke rumah ya? Itulah. Pasti bukan saya juga yang merasakan kan. Oke. Pasti kawan-kawan juga merasakan kayak gitu. Jadi video call aja ya keluarga yang nggak bisa pulang. Iya. Oke, luar biasa Nanti sekali. pun kalau sudah wisuda pun itu kan bisa video call, masih dalam pandemi gitu kan. Jadi saudara-saudara video call aja gitu ya. Gelar kita yang pertama itu SPD. Oke, luar biasa sekali ya, penuh inspirasi nih sahabat kita memaknai lebaran meskipun pandemi tetap tidak mengurangi hikmat berlebaran. Saya masih punya pertanyaan pamungkas. Apa yang biasanya membuat Anda menangis? Apa ya? Saya kalau untuk sekarang ini yang menangis itu melihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Oke, apa yang bisa Anda ceritakan? Pokoknya berita tentang Palestina itu tiap malam harus kucari itu. Itu yang penting. Oke, dan itu membuat Anda ini ya menangis. Tidak sadar meneteskan air mata gitu ya, saking dalamnya bagaimana apa yang mereka rasakan di sana saudara-saudara kita Palestina gitu ya. Iya. Wow, luar biasa Pokoknya sekali. Save Palestina lah. Save Palestina guys, karena kita semua bersaudara gitu ya. Wow, luar biasa sekali bintang tamu kita ini. Kita masuk ke sesi Jika Maka. Jika maka, jika waktu ini Anda bisa dihilangkan ke suatu tempat, kemana Anda pergi? Kemana ya? Saya rasa kalau ke Palestina aja, jihad aja. Oke. Karena itu tiket kita sudah salah satu tiket gitu. Setidaknya kita ada untuk membela mereka gitu ya. Ada untuk membela mereka. Ini benar-benar luar biasa. Nah, sekarang sudah habis sesi kita. Saya persilahkan Anda menyampaikan hal-hal yang bisa Anda sampaikan terakhir. Untuk kawan-kawan yang menonton ataupun untuk kawan-kawan yang satu Frekuensi? bukan Satu perjuangan alumni. lah, Satu perjuangan. perjuangan kita di kampus, bersemangatlah untuk mencapai gelar sarjana ini, supaya kita kan sudah capek dalam belajar ini. Jadi jangan disia-siakan gitu ya. Waktunya kita itu kerja. Iya. Ya begitu aja lah. Wow, luar biasa sekali. Suatu kehormatan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Begitu sibuknya, tapi alhamdulillah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita di tempat podcast kita yang paling kita cintai ini. Podcast Pakai Otak, siapapun punya cerita untuk dibagi. Dan bagi teman-teman, bagi yang kalian ingin juga berbagi di sini, silahkan komen di bawah. Kita akan menjumpai kalian. Dan terakhir kami ucapkan salam podcast Pakai Otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.